Partisipan record. Oh, direkam. 40 menit. Kan minta direkam recording direkam. Iya, kita rekam mendano iki yo ya. Dadi file ngono lho file. Iya, betul direkam. Dikirimin ya. Iya. Gawe. Ini kamu mau ikut 11 itu pakai HP. Udah mana Bella? Jadi satu aja. Oh, ada. Nih, siap. Lah kuwi ta wis siap. Wah, Bos. Boleh, ini anak telanang nih. Yang semuanya itu yang manggilnya. Dari COVID. Salam kenal ya. Namanya Hosea. Yang suaranya bagus itu ya. Suaranya bagus banget loh. Yang Lampung siapa saja ini? Itu ini saya Tri, Yani terus ini. Oh, Yani. Tadi ada Miss ini Enda. Ada. Endalu. Anak pertama, ketiga dan 9. Kira tolek dulu ki. 9. Baru 9. 9 Mas. Sama Pak. Dewe ya. Juara jauh jadi paling banyak. Terus teh putri deh ya. Putrinya 6. Wah. Putranya 3. Yang kemarin datang pernikahannya Nita. Yang Bule Preh ya. Dari Lampung. Bule Preh yang mana? Oh ini. Bule Preh itu yang itu ibunya Wiwit itu. Oh. Beda. Yang laptop karo HP diurus kabeh bingung aku. Kayak 2 HP ya. Bulan aku dalam telepon nge-host kan. Saya Mas Doko. Kohos. Apa? Ngurung metu dari Semarang apa ya? Semarang harus. Ini yang di dapur ini siapa ini yang lagi di dapur? Di dapur apa kuwi? Mas Bagas. Mas Bagas itu siapa? Bagas tuh anaknya Heru. Adikku. Oh. Mas Bagas. Mas Bagas. Dulu putrane Bu Rero sing masak lagi masak dia. Bentar. Madiun orang ngono Madiun iki. Catetane apa?
Yo jawab Doko. Oke. Anu lagune kok di anu wes kono ya. Di-share. Enggak. Sing. Kok malah makan. Makanya jadi Ini loh, host-nya apa kono namanya? lho. Suruh jadi co-host. Langsung di-share wae. Co-host bisa share screen lagunya tadi. Ini 0808 ini. Kodenya. Oh, kamu kayak Iya, Mas. Aku udah dimasukin jadi host. Iya, jadi host. Udah Jadi belum? kan anune iso di-share wae kok lho. Jadi lagu-lagune share saka kono. iya caranya sih. Anune ya. langsung di-share iki. Nang logo share screen tengah. Nah, itu kan ada pemilihan tuh. JPG apa-apa. File. Oh berarti lagu ini Mama kirim ke HP-mu dong? Ini soalnya pakai laptopnya anak, jadi iya. pakai laptopnya anak, jadi aku harus kirim by WA ke ini ya. Ini lagi tadi udah di WA lagu-lagunya. Connecting to iTunes. Mas Dono, apa ini? Udah. Beda. Belum. Endah. Aku masuk 2 biar satunya Jadi host katanya. Wait. Belum dipindah jadi co-host ya? dengerin aja. Udah tak pindah. Dengerin. Bentar. Oh, yang Binu kan sih senengmu. Oh, iya. Di sini. Bentar. Terus Mama ngirim itu mu. Itu nggak nyala sih. Halo, Lekre. Ini anak lagi. Halo. Halo. Salam kenal. Dari Lampung, sekali-sekali nanti ke Lampung. Ya. Sekarang deket ya Lampung. Oh, deket banget. Oh, apalagi ada tol. Benar. Gas Iya dong. Iya pakai tol udah sampai itu. Lagunya. Oh, Jose. Gimana sih? Caranya gimana sih? Jose kamar nanti ya kamu harus di depan sini. Simpen ya? Disimpan ya? Oh, download. Terus download lagi. Satu lagi. 4 udah. Yang terakhir? Mana 4? Ini kan agar betul-betul dia baru mulai. Lampung.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Perhatikan ininya urutan itu. Siapa yang belum masuk nih? Nunggu siapa lagi nih? Dari Sumatera yang di Belitung tidak bisa gabung karena mati lampu. Oh. Bintangnya Nah, kalau mati lampu nggak bisa. Dek Budi ya? Budi di Mulai lagi ada rapat RT. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai bisa nyusul. Kira nganu lagi panen nanas. Panen kacang panjang. Oh, Prabu mulai nanasnya enak loh. Mantap. Oh iya benar. Oh, gede. Aku dulu suka di sana aku. Amerika masuk ora ya Amerika ini? Jam berapa ini di sana? Sana masih siang, subuh. Sana jam 7, jam 7. Siang di sana ya. Pagi. Kerja berarti kerja. Lipi lagi. Ono mana ono? Berapa pakis kita? Berapa pakis? 9. Ya, Baru 9. 9 ya. 9 keluarga, tapi itu 9 keluarga kan. Satu. Ini aku Ustaz WA Mbak Daning, bojone masakan. Aan Semarang. Oh, Aan Semarang. Aan Sukaraja. Aan Sukaraja arep mangkat ning Kalimantan iki engko. Oh. Ini balik terus arep mikir boleh nang Kalimantan. Nek Kalimantan mau saiki? Nggih. Nang Sintang, Mbak. Oh. Tak pikir isih ning Sukaraja Ora, saka Jogja kan dhisik langsung nang Purbalingga. Dari Purbalingga terus pindah nang Kalimantan. Iki ya wis pirang tahun iki 3 tahun Kelihatan dari atas. Tak pikir ki ning Sukaraja Tinggal Semarang, Pendem, aweane teko. Nita. Semarang durung ono ya? Semarang durung ono iki. Kita aweane tembe iki Kak, urun balesi tapi. Sukaraja urung. Orangnya dari awal. halo, share screen. Kadang aku bareng karo Mas Tri aku tak live ya. Oh ya.
Kok mute sih? Kok di mute? Kok unmute? Nggak bisa ngomong dong kita. Bisa, saya kedengaran. Kedengaran. Kedengaran apa? Kedengaran dia. Share screen ini bukan buat apa-apa. Nih. Shalom, selamat malam. Malam. Di Ratna Supeni, Tuhan telah menyenangkan. Ratna Supeni mana? Nah, kurang naik pen. Nah, ini dari Lampung juga ini. Oh. Anaknya Bu Rol yang nomor 8. Oh, nomor 8. Kalau yang di Medion siapa? Di Surabaya. Sekarang AC. AC itu anak nomor 7. Nomor 6. Nomor 6, Surabaya. Mungkin suaminya lagi sakit. Suaminya pendeta gue ya? Oh iya. Surabaya ini yang di Surabaya nih. Nih, Surabaya mana? Ini anaknya. Oh, ini anak-anaknya sekolah di Lampung. Oh. Orang dekat Mbak Ayu. Ini anaknya Surabaya di Surabaya Timur di Rungkut. Oh, Rungkut. Ya. Aku dulu lama di Jemur Sari yang setahun ya. Nggak tahu Surabaya soalnya. Masih lihat. Tadi belum lihat itunya yang orang beli itu. 15 menit lagi ya, dimulai ya. Yo. Nah, 15 menit lagi. Kok suwi, Wit? Nunggu 15 menit berapa tuh lagi anu. Siapa nunggu siapa? Kalau nggak ada yang ditunggu nggak apa-apa, mulai lebih awal. Marah saya. Perdana saanane dhisik sak kene. Ora apa-apa. Betul. Kecil. Pendem kok nggak ada pendem milik no iki. Ono internet ora? Ono wong dhewe iso. Lah nek Zoom kan ngentek-entek kuota. Kan pakai wifi. Oh, mlane kuwi wifi-ne nek nang pendem malah tambah dhuwur kok ya. Monggo, Mas. Oke ya. Ayo dimulai. Oke, selamat malam saudara-saudaraku semua. Selamat malam. Dari Trah Simbah Wiryo Pendem. Ini kita ini lama nggak pernah ketemu dan sekarang ini atas inisiatif adik kita Wiwit bisa kita bisa bertatap muka melalui Zoom, di kemarin melalui WA, nanti kan berlanjut ke mungkin tatap muka langsung atau apa, tapi yang jelas ini merupakan media yang bagus untuk saling merekatkan hubungan keluarga, di mana kita berada di kota yang jauh-jauh, saya di Jakarta, ada yang di Lampung, ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya. Tapi karena kasih Tuhan kita bisa dipertemukan melalui media Zoom yang mungkin sangat terbatas, tapi puji Tuhan ini adalah satu media yang bagus untuk kita berkomunikasi. Dan saya sangat menyambut baik untuk acara persekutuan keluarga ini. Mungkin kita mulai dengan yang sangat sederhana, kita memuji, kita mengucap syukur, kita mendengarkan firman bersama. Semua sih. Baik, untuk memulai ini nanti akan dipandu oleh istri saya. Mungkin saya kenalkan dulu, istri saya namanya Murbowigati. Murbowigati ini asli Solo. Kami dikaruniai 2 orang anak, satu lagi Jose dan
Bila dan Use. Baik, untuk kita mulai langsung dari istri saya. Ya. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengawali ibadah perdana keluarga besar Mbah Atmo Pawiro ya. Tanggal 27 Maret 2022 kita mengawali ibadah bersama-sama di dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian mengawali ibadah ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan dapat membentuk setiap hati kita untuk menjadi bencana. Semuanya hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, bersama-sama menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal kita pujikan ini kembali. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang baik murni serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku Bapa. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, serukan menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan hatimu, hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita angkat pujian ini kembali. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu. Untuk hormat-Mu, cemerlang Tuhan, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku semuanya.
berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, bersama-sama akan menyenangkanmu. Haleluya. Katakan menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kita masuk di dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu D. Nurena. Terima kasih waktunya. Mari kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bahkan pada saat malam hari ini Tuhan, Kau satukan kami, meskipun kami bertemu secara virtual Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak henti-hentinya buat kami semua. Tuhan, kami serahkan acara persekutuan pada malam hari ini dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Kau berkati juga jaringan internet yang kami pergunakan, hingga kami boleh senantiasa bersekutu di dalam virtual ini Tuhan. Kami serahkan pembawa firman juga untuk malam hari ini, Bapak Priyo, kiranya Tuhan berkenan urapi, sehingga boleh Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Kami serahkan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, terima kasih atas doanya, Bude. Kita akan angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Kita bersukaria bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan, ada satu sobat kita yang setia, hanyalah Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan? Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Tak pernah Yesus tinggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, menunggu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Serukan nama Yesus, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Kita katakan kepada Dia bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak akan berkesudahan. Kasih-Mu tidak terbatas, tetapi kasih-Mu luar biasa bagi kita. Kasih-Mu selalu melingkupi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, jiwa kami sudah diselamatkan. Kita akan sorak-sorai, hosana, kita memuji Tuhan. Mari kita pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku, amin, diselamatkan. Serukan hosana, hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, amin. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan
Yesus. Hosana, 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 Hosana. Tuhan, luar biasa kita sudah bersukacita di dalam Tuhan. Tetap kita harus mempunyai hati yang gembira ya. Kalau hati yang gembira, jiwa, tubuh, roh kita pasti sehat. Mari kita terus bergembira di dalam Tuhan, baik dalam keadaan apapun. Kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kita terus mengucap syukur, baik dalam keadaan suka, duka, dan lain-lainnya. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka hati kita. Kita siapkan pribadi kita untuk mengenal Yesus lebih lagi. Rindu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hati kita. Buka hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini kami siap Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu bersama-sama firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini kami siap Tuhan, hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, angkat bersama firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, katakan tiada berubah. Haleluya. Berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya
kami siap Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, katakan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa firman kami serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Priyo, untuk doa firman, dan kita akan dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Priyo. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali mengambil Engkau pada malam hari ini. Kami bersyukur atas perjumpaan yang melalui room ini. Bersyukur saat bertatap muka dengan saudara-saudara yang kami kasihi. Suatu anugerah buat kami semua. Dari jauh maupun dekat, kita bisa bertatap muka, bisa bersaling sapa. Terima kasih kemurahan Tuhan. Jika kesempatan ini kami akan mendengar suruhan firman Tuhan. Pimpin sertai kami, buka mata hati kami, boleh kami mengerti apa yang Engkau mau, dan boleh kami siapkan hidup ini selamanya bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudaraku semua. Shalom. Katanya udah 40 tahun kita tidak jumpa. Kita berjumpa hanya melalui Zoom. Kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan dari Injil Matius 24. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-14. Ini tentang khotbah akhir zaman. Kalau sering buka YouTube, mesti dengar atau mengerti bahwa sekarang ini sudah dekat akan kedatangan Tuhan. Kita siap-siap. Kapan kita tidak tahu. Ada yang mengatakan tahun ini, ada yang mengatakan 2 tahun depan, ada 3,5 depan, ada 7 tahun dan sebagainya. Namun berapapun waktu yang disiapkan, yang akan ditentukan itu kan, kita mesti harus siap-siap. Lebih cepat, mesti lebih baik. Matius 24 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-14. Saya bacakan pelan-pelan aja. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun,
Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, sambil kita merenung-renungkan firman Tuhan ini, apa ya cocok dengan situasi sekarang ini. Meskipun firman ini dari ribuan tahun ada dan senantiasa menyatakan waspada, waspada, kok sampai sekarang tetap aja mengatakan harus waspada. Kok urung terjadi? Kapan akan terjadi? Nah, mari kita renungkan bersama-sama dari ayat ini. Kita tahu di sini disebutkan akan banyak orang, akan ada Mesias, akan ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai Mesias, tapi itu akan menyesatkan. Banyak orang akan disesatkan, ya toh. Mungkin ada sekitar kita yang mengaku-ngaku utusan Tuhan, misalkan itu. Kemudian kita tahu berikutnya akan ada perang, kabar-kabar perang, dan kita tahu lewat TV, lewat berita memang ada perang. Dan ini firman ini juga disampaikan untuk semua bangsa-bangsa. Dan ternyata juga ada peperangan di sana. Dan kita tahu di sini disebutkan itu mesti terjadi. Ada kabar perang, jangan was-was, itu mesti terjadi. Dan itu terjadi betul sampai sekarang ini, bukan? Ada perang. Ya mungkin tidak hanya Ukraina sama Rusia, mungkin berikutnya akan disusul dengan negara-negara yang lain yang sekarang sudah siap-siap mau perang. Dan kita tahu dampak dari perang mestinya kehancuran di mana-mana. Berikutnya, di sini juga disebutkan ada kelaparan, ada gempa bumi. Bukannya sudah ada gempa bumi, banjir, kelaparan. Bahkan di firman lain disebutkan akan ada banyak penyakit sampar. Nah, sudah ada bukan? Meskipun sekarang namanya COVID, kita tidak tahu COVID itu sama dengan sampar, enggak. Yang jelas penyakit itu juga mendunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi nyata bahwa firman ini juga didengar oleh orang-orang di seluruh dunia.
ada perang, ada penyakit, ada kelaparan, ekonomi yang runtuh, ya toh, ada sekarang ini. Tapi di sini dikatakan itu baru permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Nah, berikutnya terus kita kembali akan ada orang banyak disesatkan, disiksa, mungkin dianiaya. Ada bukan sekarang? Ada, tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar Indonesia juga banyak, dan banyak orang dibenci karena nama Tuhan. Sekarang juga sudah banyak, gitu. Banyak nabi-nabi palsu yang muncul yang akan menyesatkan banyak orang. Dan di sini disebutkan bahwa banyak kedurhakaan. Orang semakin tidak mengasihi, ya karena kita sekarang ini tidak boleh bertatap muka. Kita kasihnya tentu saja berkurang. Dan kita tahu itu semuanya sudah terjadi. Nah, ada Injil, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan yang terakhir ini. Injil kerajaan ini akan diberitahukan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dulu mungkin kalau kita mendengar ada gempa, ada banjir, ada perangan, oh masih jauh. Belum, wong itu ada firman yang menyatakan jika Injil kerajaan diberitakan seluruh dunia, itulah waktunya sudah siap datang. Nah, sekarang kita tahu bahwa dengan adanya medsos, dengan adanya YouTube, dengan adanya kemajuan teknologi, firman Tuhan ternyata sudah ada di mana-mana. Entah itu diterima atau tidak. Tapi firman di sini, jika Injil kerajaan sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka itulah kesudahannya. Barulah itu kesudahannya. Mungkin sekarang ini tidak hanya sekolah, di pelosok-pelosok desa, di gunung, semua sudah bisa buka YouTube, bisa buka berita-berita tentang kerajaan Allah, tentang firman Tuhan, meskipun hanya diperdebatkan, meskipun ditentang, tapi itu fakta bahwa itu sudah mereka dengar, meskipun tidak mau percaya, bukan masalah. Di sini rumusnya, jika Injil kerajaan diberitakan seluruh dunia, maka barulah tiba kesudahannya. Nah, sekarang kita tahu tadi tentang gempa dan sebagainya, banjir, tsunami sudah, Injil kerajaan juga sudah. Ini tinggal kesudahannya. Ada yang mengatakan saat ini tidak hanya sudah dekat, tapi ada yang mengatakan ini sudah masuk pintu gerbang. Ini sudah tinggal masuk dunia lain. Jadi kesudahannya sudah sampai, sudah dekat. Apa yang harus kita tahu? Kita harus mempersiapkan diri sejak awal. Waspadalah, berhati-hatilah, kita jaga diri kita, jaga iman kita, jaga kekudusan kita. Karena datangnya meskipun kadang-kadang sudah disampaikan, sudah dekat, tapi waktunya tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Besok pagi, besok sore, atau besoknya bulan depan, tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi tanda-tanda sudah diberitahukan kepada kita. Kadang-kadang orang yang sudah mempelajari wahyu, tahu tahun-tahun akan datang. Tapi hari dan tanggal, jamnya tidak diberitahukan. Tapi tanda-tanda sudah diberitahukan bahwa sudah dekat waktunya, tanda-tanda diberikan, tanda-tanda alam, tanda-tanda semua sudah menyatakan tip itulah. Nah, sekarang kita akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diangkat atau di setelah ini
akan menyatakan istrinya diangkat, suaminya tidak. Ada orang mencangkul di kebun, satu diangkat, satunya tidak. Tinggal pakaiannya yang ketinggalan. Nah, marilah kita siapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan. Berarti menyongsong pengangkatan kita di udara. Hati kita siapkan. Kekudusan senantiasa kita jaga. Yang dulu mungkin jutaan, mari kita sekarang yang tidak mengasihi, mari kita saling mengasihi. Meskipun tidak pernah berjumpa ya, kita saling mengasihi, saling mengampuni. Siapkan hati kita, siapkan iman kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang pasti akan datang. Hanya tinggal waktunya saja. Seperti pencuri bukan datangnya. Kalau tahu akan pencuri datang, mesti kita siap-siap tidak tidur. Tapi ini pencuri tidak akan memberitahu kalau dia akan mencuri. Sehingga senantiasa siap sedia, kita siap-siap menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Puji Tuhan. Bagaimana juga kita masih sadar Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita dimampukan untuk mempersiapkan diri bukan dengan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan roh yang dari Bapa yang bisa mempersiapkan hati kita untuk menyiapkan masuk dalam kehidupan baru nanti. Terima kasih. Yang bisa aku sampaikan, Tuhan memberkati. Kita mari berdoa sama-sama. Bapa, kami kembali menghampiri Engkau. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Tuhan, rekan-rekan menyerahkan hidup kami. Kau sendiri yang beri kekuatan. Kau sendiri kemampuan untuk kami bersiapkan diri senantiasa. Persiapan iman kami, kekudusan kami bersama dengan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Karena itu Bapa, kami serahkan kami, seluruh keluarga besar kami dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih. Kami aturkan seluruh doa ini kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami. Lepaskanlah kami daripada jahat, karena Kau yang punya kerajaan. Amin. Dan berkati waktu kami aturkan kembali pada pengacara. Terima kasih Pak Debrio yang sudah memberikan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Siap atau tidak siap, kita harus tetap setia Tuhan, karena waktu kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan. Mungkin bisa 1 detik ke depan, 1 hari ke depan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap ya. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan firman-Nya ini sangat menguatkan sekali. Terima kasih atas firman-Nya, Pak Debrio. Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang ingin bersaksi malam ini. Saya persilahkan jika ada yang ingin bersaksi. Mungkin kemarin habis sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Ya, ada satu mujizat-mujizat dari Tuhan luar biasa. Kita harus saksikan ya, bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ada mungkin yang ingin bersaksi? Bule Preh mungkin akan bersaksi. Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang
ingin bersaksi? Baiklah, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan doa bersama-sama, baik pendidikan anak-anak kita, kesehatan kita semuanya. Mungkin saat ini ada yang sakit, memerlukan doa, membutuhkan support. Kita akan doakan ya keberhasilan anak-anak kita. Mungkin ada yang mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Om Tri, Bapak Radianto. Silakan Om. Terima kasih Bude Murba. Saudara sekalian, bule ada 2 bule ini, bule Pre, bule Kijan, bule Jir juga ada tadi ya. Ada teman-teman yang lain, saudara-saudara. Mungkin ada tadi yang belum sempat memperkenalkan diri karena masuknya agak terlambat. Kalau mau memperkenalkan diri, silahkan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Di Indria Sukmono masih mute ya, kalau mau bicara masih mute. Nggih, matur nuwun. Terima kasih, selamat hari Minggu malam di tanah air. Terima kasih, mohon maaf mengganggu tadi. Jadi bangun terlambat karena harus pindah-pindah. Jadi di sini jam 7 kurang seperempat sama seperti di sana, hanya dibalik malam dan sama. Terima kasih dan untuk kelompok yang sangat bermanfaat ini dan juga di samping persaudaraan, tetapi kita juga bersyukur untuk leluhur kita, gitu ya, Mbah Atmo dengan Pendem, dan kita juga masih punya Ibu Le di sini, Le. Ibu kami di dan terima kasih untuk kakak akan bisa bertemu lagi di Pendem kalau bisa, ya, kalau tidak pasti kita akan bertemu nanti sesudah pandemi atau selama pandemi. Oke, ngaten kemawon, matur nuwun, silakan dilanjutkan Pak. Oke, terima kasih di Iin ya, dari Amerika ini. Iso basa Jawa ternyata. Oh, lancar ya. Masih menawan. Ternyata luar biasa. Kita ini dari desa Pendem sudah sampai ke seluruh dunia. Jadi ini luar biasa. Ini itu berkat Tuhan bagi kita sekalian, keluarga besar Atmo Pawiro. Bapak, Ibu, Bule, kakak, adik-adik, mari kita masuk di dalam doa permohonan kita pada Tuhan, doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami keluarga besar Tra Atmo Pawiro kembali lagi menghadap kehadirat-Mu, mengucap puji syukur kehadirat-Mu Tuhan karena segala berkat yang Engkau curahkan kepada kami sekalian. Sehingga saat ini kami dapat berjumpa secara daring dari tempat kami masing-masing, dari jauh dan dekat. Berkat teknologi ini telah memampukan kami untuk bertatap wajah melalui layar, telepon, atau perangkat aplikasi kami yang lain. Terima kasih Tuhan karena ini adalah kesempatan yang luar biasa, yang indah bagi kami yang telah kami rindukan bertahun-tahun. Kami mengucap syukur karena kami Engkau beri kesempatan untuk bisa saling menyapa kita. Walaupun kami saling berjauhan, tetapi hati kami terasa dekat, terhubung dalam rasa rindu dan semangat keluarga besar Atmo Pawiro. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami menaikkan doa-doa syafaat kami.
Kami berdoa memohon kepadamu akan kesehatan keluarga kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala penyakit, termasuk penyakit pandemi COVID yang saat ini masih belum selesai. Kuatkanlah tubuh kami dan jiwa kami supaya kami masing-masing selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalankan perintah-Mu untuk dapat menjadi berkat dan berguna dan mengasihi keluarga kami dan masyarakat pada umumnya. Secara khusus kami berdoa untuk kesehatan orang tua kami, yaitu Bule Sukijan, Pak Le Edi Yuwono, Bule Sujirah, Bule Suprihatinah. Terima kasih untuk usia lanjut yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan karuniakan juga kesehatan bagi orang tua kami tersebut. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam usia lanjut, keadaan tubuh serba kurang mendukung, sehingga membutuhkan dukungan, semangat dari anak cucu. Oleh karenanya itu, berikan kesempatan dan kemampuan bagi kami, anak cucu, untuk memberikan dukungan sebaik-baiknya, sehingga mereka merasa lebih bahagia dan dapat menikmati, memanfaatkan usia lanjut untuk mengasihi dan berbagi kepada sesama. Secara khusus kami juga berdoa untuk adik kami yang kami kasihi, yaitu keluarga Dik Wiwit. Tuhan kiranya mendengar doa mereka, Dik Wiwit, yang tak henti-hentinya untuk memohon kepadamu anak keturunan yang dapat menambah kebahagiaan keluarga. Tuhan berikanlah kesempatan bagi mereka untuk menimang anak mereka, seperti halnya Tuhan juga memberikan kepada mereka yang Tuhan kasihi. Kami meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Oleh karena itu, kiranya Tuhan berkenan mengabulkan keinginan dan doa saudara kami, Dik Wiwit, sehingga benar-benar terjadi pada saatnya yang terindah bagi mereka. Kami juga menaikkan permohonan bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh untuk membina keluarga yang bahagia. Bapa kiranya berikan pasangan hidup bagi mereka yang sepadan, sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat saling mengasihi dalam seluruh kehidupan mereka. Perkenankan juga kami berdoa untuk saudara, anak-anak kami yang masih belajar, menempuh ilmu untuk masa depan mereka. Tuhan berkatilah mereka dengan semangat, keteguhan, kerajinan, kepandaian, keuletan, bakat, sehingga pada saatnya mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Dan kemudian mereka siap untuk dapat mandiri di dalam masyarakat, berguna bagi masyarakat. Bagi anak-anak kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kami juga mohon Tuhan memberikan mereka kesempatan, yaitu sebuah pekerjaan bagi mereka seperti yang mereka harapkan, yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta sesuai dengan kasih sayang Tuhan. Pakailah hidup mereka dalam pekerjaan mereka untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan keluhuran nama Tuhan dimanapun mereka berada. Bagi kami yang masih giat bekerja, masih aktif, kami mohonkan kemurahan Tuhan supaya kami Tuhan mampukan untuk terus melakukan yang terbaik dalam tugas-tugas kami, giat, semangat, supaya kami dapat memberikan yang terbaik. Tuhan juga berkati usaha-usaha kami masing-masing dari keluarga ini, keluarga Atma Pawiro. Ada yang punya usaha kecil, besar, ada yang baru memulai usaha. Tuhan berikanlah berkat mereka dalam mengais rezeki. Tuhan limpahkan dan lancarkan usaha-usaha kami supaya dapat berguna bagi keluhuran nama Tuhan.
Terima kasih dan ucapan syukur kepadamu Bapa dari kami yang telah Engkau perkenankan purna tugas. Kiranya apa yang telah kami kerjakan dapat bermanfaat bagi negara, bangsa, banyak orang. Berikan pula kepada kami semangat yang tidak pernah pudar untuk tetap berkarya dan berguna bagi keluarga dan sesama kami. Sungguh Bapa, malam ini secara khusus kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain, terutama adik kami Dwiantoro Setiawan atau di Aan yang sedang dalam perjalanan pulang kembali ke tempat kerjanya di Kalimantan. Kiranya Tuhan melindungi dia dalam perjalanan sehingga dapat selamat sampai di Kalimantan dengan tidak kurang suatu apa. Kiranya Bapak memberikan kepada kami seluruh keluarga besar Atmo Pawiro semangat di dalam terus berkomunikasi dalam kehangatan persaudaraan seperti saat ini. Pertemuan ini memang merupakan pertemuan yang awal. Namun pertemuan ini sangat baik untuk kami sehingga kami dapat mengenal kembali satu sama lain. Kami dapat melihat wajah-wajah itu kembali dan kiranya dapat kami tingkatkan dalam pertemuan-pertemuan yang lebih hangat, baik pertemuan daring maupun pertemuan luring, dan kami bisa bertatap wajah, tatap muka dengan sungguh-sungguh, berjabat tangan, dan berpeluk dengan kasih sayang. Sehingga jalinan persaudaraan di antara kami semakin erat dan semakin bahagia. Sungguh banyak yang ingin kami mohonkan kepadamu Tuhan, namun demikian, kami tahu bahwa Engkau mengetahui kebutuhan kami, bahkan sebelum kami menyatakannya kepadamu. Oleh karena itu, kiranya Tuhan melengkapi dan menyempurnakan doa kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kami serahkan pertemuan Terah Atmo Pawiro ini ke dalam kasih sayang-Mu, supaya bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Budi Murbo sebagai pengacara. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terima doa berkat. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Tetapi setelah kita tutup ibadah kita, nanti akan ada pengumuman, mungkin juga akan disampaikan oleh Saudara Wiwit, Mas Wiwit ya, untuk memberikan pengumuman. Mungkin untuk kedepannya kita atur seperti apa, saya tidak paham. Mungkin Saudara Wiwit yang akan menjelaskan semuanya dan memberikan pengumuman untuk kelanjutan pertemuan kita di dalam ibadah ini. Lalu nanti kita akan foto bersama-sama ya. Zoom ini kita abadikan dan kita akan foto bersama-sama. Sebelum kita akan dengarkan pertemuan dan kita akan berfoto bersama-sama, kita akan tutup ibadah pada saat sore hari ini. Baiklah, kita akan terima doa berkat. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Priyo. Silakan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Dari sekarang. Terima kasih. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
Ibadah selesai, kami serahkan ke Mas Wiwit. Silakan Wiwit. Mana? Mas Wiwit, bagaimana untuk pengumuman? Ada pengumuman yang disampaikan ya? Koordinator. Snacknya dirahapi sendiri-sendiri ya. Koordinator acara pertemuan Atmo Pawiro. Monggo lho snacknya disambi. Matur nuwun. Mas Wiwit masih mute itu. Ibadah udah selesai, jadi bisa ngobrol di sini. Iya. Rencana Mas Wiwit silahkan. Dibuka mute. Nah, dibuka semua aja, Bel. Masih saya buka Wiwit masih belum. Dia sendiri. Kok Mbak bisa ya? Mas Wiwit coba dibuka sendiri deh, dari sini nggak bisa. Dari sini. Loh. Oh ya, siap. Sudah. Ya. Salam. Salam ya, ini Bude. Gimana kabarnya Bude? Wes. Jakarta ya. Ya, dan Bunda Cira dan juga Pak Deno ya. Kok kecil? Dan juga Mas Paman juga pada Mas Oh, saya paling muda ya, seperti ya. Paling muda di antara mas semua. Saya mandangnya Mas. Suaranya kecil. Suaranya rada digedheke, Wit. Ya, kurang keras. Ini saya mau informasikan aja lah ya untuk kelanjutan persekutuan di jadi rencana setiap 2 bulan kita akan mengadakan persekutuan ini kan jatuh lagi nanti sekitar bulan Mei, kan Maret, ya, April, Mei kita adakan lagi, dan itu nanti yang bertugas itu disesuaikan dengan urutan putra putri dari Mbah Atmo Pawiro. Jadi yang nomor 2 itu dari Herul ya, ini ya keluarga Sumatera. Nah, itu nanti yang keluarga Sumatera nanti yang bertugas. Monggo nanti Mas Budi atau Mbak Endah atau Mbak Rena itu nanti Mbak Yani, Mbak Yani nanti yang istilahnya bisa bagi tugas lah untuk nanti setiap 2 bulan kita adakan. Syukur-syukur besok ini kan Lebaran itu biasanya pada libur ya. Kalau bisa libur kemarin Mas Doko udah ngajak itu ya ke sana ya. Pendem. Kalau kayak kita zoom aja itu ya. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Jadi ini udah selesai. Suaranya kecil. Jadi bulan berapa ibadah berikutnya kapan? Berapa Maret? April? Mei. Sebulan sekali. Mei. Setiap minggu. Mei ya. Mei. Jadi kita adakan lagi setiap 2 bulan ya. Jadi nanti bulan Mei kita simulasi Wiwit. Ya. Semoga sih nanti untuk depan ya. Kalau misalnya semuanya libur lah ya, mungkin bisa. Kemarin kan Bapak udah ya ngajak-ngajak itu ke sana karena Kedung pedut. Ketemu di sana di mana lah gitu, kalau mungkin nanti suatu saat kita bisa libur semua, kumpul semua gitu ya.
Jadi kalau misalkan ya ini kita paling nggak persekutuan setiap 2 bulan, itu baru kita mulai. Nah, akhir Mei lah, kita datang lagi. Dan semoga sih nanti ke depan itu kita bisa semakin istilahnya apa, saling ketemu, saling sapa lah gitu ya. Jadi terutama ya mungkin yang jauh-jauh itu ya. Kalau saya seperti keluarganya yang Sumatera aja banyaknya agak sebenarnya kalau banyak yang Budi ya Mas Bruno bahasanya itu terkenal ya. Tapi kalau kita sama putra-putranya gitu ya ketemu juga sih. Jadi nanti ada yang terima kasih. Berkati. Bisa foto. Baik. Foto. Halo. Ini, boleh. Ini. Boleh. Udah, boleh Boleh. Boleh Tijan. Sampai bingung. Udah deh Mbak Rena. Halo. Ada yang ngasih sih. Apa tuh? Mbak Tuti sudah keluar karena depan rumahnya ada undangan, jadi nggak enak pas depan rumah persis ya. Oh. Ya wes, sedang di anu. Ya wes. Ini karena sudah berlangsung persekutuan doanya, saling mengenal, mungkin waktunya sudah cukup lama juga. Amerika kasih itu. Kalau mau kasih masukan, Iin, adik Iin, sudah lama nggak ketemu Iin. Yo, foto bersama sih. Ya. Iya. Kita. Oh iya. Ini Mbak Nita sama Wiwit Setiawan, Mas Wiwit ini kameranya di-on-in dulu biar mau difoto. Di mobil lagi di mobilnya ya, Mas Wiwitnya malah nggak ada. Aku udah ya. Ayo Vel, difoto. Bentar ya. Bentar. Satu. Bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1. Sebentar. Apa tuh? Enggak apa-apa, wis Ben. 1, 2, tanganmu. 1, 2, 3. Sip. Udah 2. Terus ini gimana? Jadi nggak kelihatan. Udah kok mau. Kelihatan rambutnya cacat. Udah sih. Ya udah. Terus wes. Iya. Gimana, masih mau ngobrol atau? Halo. Udah, kita ngobrol aja. Iya. Udah. Kita pamit ya. Sugeng dalu. Sampai ketemu lagi. Jadi nanti minggu berapa? Dadah, bye-bye. Dadah. Jana sukses. Ya. Sampai jumpa lagi. Close ya, di close. Dadah, di close ya. Dadah.